Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rawati Halasman SPD, asal sekolah SMP Negeri 1 Bukal. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol. Tugas ruang kolaborasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Proses coaching di sini ada saya, Ibu Dewi Rawati sebagai guru atau coach, Ibu Jen sebagai murid atau coachi. Kemudian ada Ibu fasilitator, Ibu Arsia SPD MPD, dan Bapak pengajar praktik, Bapak Imran Salelamaka SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Apa kabar hari ini Ibu Jen? Baik? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah baik sekali Bu Jen. Iya. Oh iya Bu Dewi. Terima kasih sudah bertanya kabarnya. Ternyata Bu Dewi juga masih dalam keadaan sehat pagi ini. Pantas sangat segar wajahnya Bu Dewi. Iya, alhamdulillah. Oh iya Bu Jen, ada yang bisa saya bantu untuk hari ini? Ya, begini Bu Dewi, saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas karena kayaknya saya mengalami kendala ini di dalam kegiatan mengajar di dalam kelas. Jadi itu saja Bu Dewi yang saya mau ceritakan kayaknya hari ini sama Bu Dewi. Oh iya, berarti Bu Jen mengalami kendala dalam mengelola kelas. Kira-kira tujuan Bu Jen dalam meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas itu apa sih itu? Iya, begini Bu Dewi, saya pengen menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan supaya siswa itu ketika dalam belajar itu merasa senang, merasa bersemangat, tidak bosan. Jadi seperti itu Bu Dewi. Oke. Jadi Bu Jen ingin mengharapkan siswa itu agar senang dalam proses KBM di dalam kelas. Jadi kira-kira dalam mengelola kelas apa yang Ibu Jen ingin lakukan agar tujuan tersebut itu bisa tercapai? Iya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi ada yang belum benar-benar aktif, sudah berbagai metode pendekatan, misalkan kayak PBL yang saya lakukan di dalam kelas, untuk kayak fase-fase bagaimana memberikan masalah, bagaimana siswa itu aktif. Ternyata di dalam kelas setelah saya lakukan itu, saya masih dapat kendala dan saya belum bisa melihat kalau siswa itu bisa aktif. Seperti itu Bu Dewi. Kesulitan yang tertinggi itu yang Ibu Jen alami itu apa sih? Iya, jadi yang kesulitan yang saya dapat itu di Bu Dewi, yang pertama adalah ketika di dalam kelas siswa itu ketika belajar, masih saya dapat mendapati siswa itu biasanya ketika belajar itu ada yang menggambar, ada juga biasanya siswa yang ketika belajar itu mereka bercerita dengan temannya yang di samping. Ada juga biasanya main-main kertas untuk lempar-lempar temannya. Jadi seperti itu Bu Dewi. Oh iya, berarti di dalam proses KBM yang Ibu Jen lakukan itu memang masih banyak murid yang bermain ketimbang belajar. Kemudian, langkah apa yang sudah Ibu Jen ambil dalam meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas? Iya, jadi saya begini Bu Dewi, saya sangat membutuhkan strategi yang bisa saya terapkan di dalam kelas itu sehingga siswa yang tadi itu yang biasanya bermain, biasanya menggambar di dalam kelas, biasanya mereka bercerita dengan temannya yang main lempar-lempar itu bagaimana mereka aktif. Itu yang saya pengen pikirkan sekarang, strategi yang akan saya ambil itu seperti apa, gitu. Kira-kira Ibu
Jen sudah pikirkan strategi mungkin yang kan ini masih di kira-kira ya. Kedepannya itu strategi yang mungkin Ibu Jen terapkan itu apa sih? Ya, mungkin yang pertama-tama itu saya itu kayaknya harus mempelajari siswa itu secara person, secara perorangan. Kok kenapa mereka itu ketika belajar di dalam kelas itu mereka berbicara dengan temannya, kenapa mereka menggambar, kemudian kenapa mereka mengganggu temannya yang lain untuk lempar-lempar kertas. Kayaknya yang langkah paling awal itu yang saya lakukan adalah pendekatan mungkin kepada siswa itu sendiri. Karena begini, atau apakah mereka itu memang tidak mengerti dengan pelajaran yang saya berikan, atau apakah mereka bosan, atau apa karena mereka ingin menarik perhatian saya, atau seperti apa. Kemudian perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas. Jadi saya kayaknya perlu memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada siswa supaya mereka itu tertarik di dalam kegiatan belajar mengajar saya. Atau mungkin juga saya itu harus menggunakan metode yang berbeda, yang bervariasi agar siswa itu tidak bosan di dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kayaknya perlu juga memberikan penguatan positif secara person, secara pribadi bahwa belajar itu sangat penting, bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kehidupannya selanjutnya di masa yang akan datang. Selain itu juga kita kayaknya ketika mereka sudah aktif di dalam kelas, ketika mereka belajar, ketika mereka sudah termotivasi, kemudian mereka bisa untuk berkreasi aktif, dan kayaknya kita harus lebih memberikan penghargaan, kayaknya seperti itu, harus memberikan perhatian penuh, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan supaya mereka lebih semangat lagi, dan siswa-siswa yang lain juga lebih tertarik kayaknya untuk belajar. Jadi seperti itu kayaknya Bu Dewi menurut saya. Jadi sangat bagus sekali Bu Jen apa yang akan dilakukan ke depan atas aksi yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan yang namanya kompetensi murid ketika dalam mengelola kelas dengan menyediakan variasi metode pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Bu Jen menanggapi apakah strategi yang dilakukan itu ketika melakukan aksi bisa terlaksana dengan baik? Iya, kalau menurut saya yang aksi yang saya akan lakukan, saya yakin pasti akan terlaksana dengan baik karena asal saya konsisten melakukannya di dalam kelas. Jadi seperti itu Bu Dewi. Mungkin saya akan lebih konsisten supaya itu bisa berjalan dengan baik. Terakhir dari sesi kita Bu Jen ini tanggung jawab yang akan Ibu Jen pegang itu atau berikan dalam mengelola kelas itu yang efektif seperti apa? Iya, yang tanggung jawab yang saya akan lakukan itu adalah saya akan selalu berfokus pada murid dan menjalankan tugas yang diberikan dengan tepat dan berkesinambungan. Jadi kayaknya saya lebih ke situ. Saya akan tetap fokus ke bagaimana siswa itu belajar di dalam kelas supaya apa yang saya lakukan itu bukan cuma hari ini tapi berkelanjutan. Seperti itu Bu Dewi. Oke, baik. Saya rasa untuk sesi coaching kita hari ini telah selesai. Kira-kira ketika saya melakukan coaching ke Ibu Jen itu bagaimana perasaannya sekarang ini? Ya, perasaan saya hari ini saya merasakan enak, lega karena saya sudah menceritakan masalah yang saya alami di dalam kelas itu kepada Ibu Dewi. Oke, alhamdulillah. Jika memang beban yang dirasakan itu sudah keluar ya, seperti itu. Baik,
Kemudian jangan lupa implementasikan ya strategi tersebut dan beritahu saya ketika memang hasil apa yang Ibu Jen lakukan itu betul-betul sudah dilaksanakan terhadap murid, kemudian bisa berjalan sesuai rencana, dan jangan lupa tindak lanjutnya terus dilakukan. Iya Bu Dewi, makasih. Ya, jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Dewi sudah menyempatkan waktu terhadap saya untuk bagaimana saya itu bisa menceritakan masalah saya kepada Ibu Dewi sehingga saya ketika selesai bercerita itu merasa enak, merasa lega, merasa bahagia seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke, selamat beraktivitas Ibu Jen. Tetap semangat dalam menjalankan tugas, fokus ke siswa, jangan pantang menyerah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dewi. Sama-sama Ibu Jen. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.